Oke, kita mulai saja. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua yang sedang ada di rumah saat ini mengikuti pembelajaran seni budaya bisa selalu memberikan kesehatan ya, meskipun dalam keadaan yang masih terbatas seperti ini ya, alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan ya, meskipun hanya menggunakan mic seperti ini ya. Oke, pada agenda hari ini kita akan sedikit mengulas tentang ulangan harian kemarin ya, atau penilaian harian kemarin, yang mana memang banyak sekali yang masih keliru untuk Anda semua ya. Sebenarnya jawabannya itu ada di buku ya, cuma mungkin karena lupa atau soalnya yang saya puter-puter ya, jadinya kalian bingung sendiri gitu. Oke, hari ini kita bahas itu, sambil nanti kita sedikit bahas tentang PTS besok. Oke, kita coba lihat soalnya. Oke, dimulai dari nomor 1. Dalam pementasan vokal terdapat kelompok yang terdiri dari beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Ini pengertian dari apa? Ya, kemarin banyak sekali yang jawabnya vokal grup. Ya, diingat-ingat. Kalau pengertian seperti ini secara luas, jawabannya yang betul adalah D. Ya, bernyanyi banyak suara, bukan vokal grup. Kenapa kok bukan vokal grup? Ya, kita lihat lagi soalnya. Spesifik nggak dituliskan jumlah personilnya ya, 3-12, atau ada iringannya gitar, piano, keyboard seperti itu, ada enggak? Atau dengan pembagian tugas atau pembagian peran seperti lead vokalis, dan sebagainya, ada enggak? Kalau enggak ada ya, berarti bukan. Apalagi paduan suara. Paduan suara ini adalah bagian atau format bernyanyi banyak suara yang paling besar. Personilnya ini dari 12 sampai 28 secara umum, tapi juga bisa lebih dari itu, diiringi oleh band atau juga orkestra ya. Bukan juga akapela ya, bukan. Diingat-ingat bahwa akapela adalah sajian bernyanyi banyak suara tanpa menggunakan alat musik atau tanpa menggunakan iringan alat musik. Mereka menggunakan gaya kapel, sebuah gaya di mana seorang penyanyi harus mampu mengikuti suara alat musik. Atau juga ada juga tekniknya namanya beatbox ya, itu. Jadi jawabannya adalah D ya, bernyanyi banyak. Hati-hati lain kali, ini juga besok mungkin akan keluar lagi, jangan sampai terkecoh ya. Oke, nomor 2. Nah, ini baru disebutkan vokal grup,
adalah kelompok yang terdiri dari 12 orang dengan masing-masing memiliki peranan suaranya. Ingat-ingat, ini yang digaris bawahi atau digaris terbalik adalah suara paling rendah. Ya. Bagian dari vokal group yang memiliki peran suara yang paling rendah dan biasa juga menjadi efek bagi rapper. Jawabannya apa? B. Ya. Sub vokalis. Ingat-ingat, ini harus Anda ingat masing-masing perannya tuh ada berapa kemarin 7 ya. Yang pertama ada lead vokalis. Lead vokalis ini adalah vokalis dengan suara paling tinggi dan keras. Dia kebagian nyanyi paling tinggi dan keras. Lalu ada main vokalis. Main vokalis ini dia memiliki suara sedang. Sedang dalam artian tidak tinggi juga tidak rendah, tengah-tengah. Oleh karena itu dia biasanya kebagian bernyanyi sebagai lagu utamanya. Ini bareng dengan vokalis. Ya, nah baru ada sub vokalis yang memiliki suara paling rendah. Lalu ada vokalis utama atau penyanyi utama yang menyanyikan lagu pokoknya atau melodi pokoknya. Ini adalah vokalis. Lalu ada rapper ada 3. Ya, yang pertama ada lead rapper. Ini yang nyanyi dari awal sampai akhir non-stop ya, atau mendapatkan bagian paling banyak. Ya, ini adalah lead rapper. Lalu ada main rapper. Main rapper ini bernyanyi setelah lead rapper. Dia juga mendapatkan tugas bernyanyi pada bagian menjelang ref atau bagian menjelang klimaks lagu atau bagian yang ditunggu-tunggu. Ya, itu adalah main rapper. Lalu yang terakhir adalah sub rapper. Jadi rapper yang bernyanyi setelah main rapper. Ini dia biasa muncul pada efek-efek seperti awal, ending ataupun ref. Ya. Dia sebagai pendamping atau pelengkap. Ya. Dan yang perlu Anda ingat bahwa rapper ini tidak bernyanyi secara bersama-sama, tidak bareng. Ya. Jadi kalau rapper nyanyinya bareng, tempuk, nggak enak. Anda mungkin coba boleh lihat di YouTube sendiri atau di beberapa referensi yang mungkin Anda temukan. Ya. Nggak ada rapper itu nyanyinya bareng, itu nggak ada. Bareng kalau suaranya sama, oke. Tapi kalau bareng dengan pembagian suara atau peran suara yang berbeda, itu tidak. Ya, itu pasti berurutan dari lead rapper, main rapper, baru ada sub rapper. Khusus jawaban dari soal ini adalah sub vokalis. Yang catatannya belum lengkap silahkan untuk dilengkapi. Nah ini sama juga, soal nomor 3 itu sama juga. Ini mencocokkan. Kita lihat dari nomor 1, main vokalis. Jawabannya vokal dengan nada paling tinggi, dengan power yang kuat. Betul tidak? Bukan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah lead vokalis. Ingat-ingat. Lalu ada sub vokalis. Jawabannya adalah vokalis utama dalam vokal grup. Bukan ya. Jawabannya yang betul adalah vokalis atau main vokalis. Dua itu sama sebenarnya ya, hanya mungkin perannya sedikit berbeda sedikit. Nomor 3 ada main rapper. Rapper dengan irama cepat. Iya, semua rapper iramanya cepat ya, dan muncul pada bagian tertentu seperti menjelang ref. Ini yang betul ya, jawabannya nomor 3. Lalu ada sub rapper ya, rapper utama dengan bagian paling banyak. Bukan ya, kalau rapper yang bagiannya paling banyak itu hanya untuk lead rapper. Berikutnya nomor 4. Oke. Ini kalau salah kebangetan ya, ini sudah diulang-ulang kali. Nasyid adalah lagu yang bernafaskan Islam. Ingat-ingat, ini garis bawahnya adalah bernafaskan Islam ya.
dengan isi lagunya meliputi puji-pujian kepada Allah, kisah para nabi, nasihat tentang kehidupan. Nasyid sendiri berasal dari bahasa Arab, syada yun syidu, atau memiliki arti bersenandung. Ingat-ingat, ini cuma dibolak-balik biasanya ya, antara ansyada yun syidu atau bersenandung ya, itu. Berikutnya, dalam pertunjukan vokal terdapat konsep pembagian suara dan peniruan suara alat musik. Bentuk pertunjukan tersebut disebut, ini kalau sampai salah banget ini, masih beberapa ada yang salah. Jawabannya apa? C ya, akapela. Ada yang jawab instrumental. Sama nggak akapela dan instrumental? Beda. Bedanya gimana? Mereka bertolak belakang. Kalau akapela ini semuanya nyanyi tanpa menggunakan alat musik, namun beberapa penyanyi mengikuti suara alat musik atau biasa disebut sebagai gaya kapel. Ya. Kalau instrumental ini adalah alat musik yang memainkan melodi sebuah lagu atau komposisi sebuah lagu atau lagu secara keseluruhan tanpa penyanyi ya, atau tanpa vokalis. Itu adalah instrumental. Kalau band ya Anda tahu sendiri ya. Kalau paduan suara, ini memang beberapa paduan suara ada yang tidak menggunakan iringan ya, namun secara umum paduan suara tetap menggunakan iringan karena supaya lebih bagus, lebih ramai dan lebih terkontrol secara harmoninya ya, seperti itu. Nomor 5 jawabannya adalah akapela ya, itu. Berikutnya, nah ini juga masih ada yang salah ya. Nomor 6, meskipun akapela telah mendunia dan sering dipentaskan tidak hanya pada gereja, namun juga berbagai sesi pertunjukan musik. Akapela terbentuk dari sebuah kelompok sederhana. Yang membentuk akapela pertama kali adalah B, imigran Afrika. Ya, ingat-ingat, bukan orang Kaukasia. Kaukasia itu kan Uni Eropa sama Asia ya. Jadi mereka yang menemukan pembagian suara itu ya. Tapi yang menemukan gaya kapelnya, membuat akapela menjadi seperti sekarang ini, itu adalah orang imigran Afrika ya. Ingat-ingat itu. Berikutnya nomor 7, dalam pementasan Hari Kemerdekaan di Istana Negara ada kelompok besar ensemble vokal dengan jumlah 64 personil. Ini secara umum ya, tapi juga bisa lebih dari itu, yang menyanyikan lagu-lagu Nusantara. Bentuk kelompok tersebut disebut ya, ini bentuk besar ya, ingat-ingat. Bentuk yang memiliki bentuk besar lebih dari 28 personil. Ini adalah paduan suara, bukan akapela atau vokal grup. Vokal grup punya batas ya, 12 peserta biasanya ya, ingat-ingat ini. Bukan juga akapela. Akapela itu tanpa musik. Sementara di pementasan ini menggunakan musik orkestra ya, seperti itu ya. Berikutnya nomor 8, kelompok ensemble vokal di acara Hari Kemerdekaan yang tampil dengan iringan orkestra menyanyikan lagu-lagu Nusantara disebut, nah ini jangan sampai salah, ini sudah pernah kita bahas berulang kali ya. Dan Anda sudah pernah menganalisis, harusnya Anda bisa hafal itu. Jawabannya apa? D. Ya. D
Gita Bahana Nusantara. Bahana itu karena Nusantara kita membahana. Orang-orang yang terlibat dalam acara ini diambil dari seluruh Nusantara. Kemarin masih banyak yang keliru, ya, mohon hati-hati. Bukan paduan suara Nusantara, ya, atau cinta suara Nusantara, atau alunan lagu Nusantara, ya. Bukan karena mereka nyanyiin lagu Nusantara terus disebut sebagai alunan lagu Nusantara, ya, bukan. Yang nama itu ada filosofinya, ya, atau ada arti tersendiri dari Gita Bahana Nusantara. Oke, selanjutnya, nah ini alat musik pengiring vokal grup. Jangan sampai Anda bingung. Ingat-ingat, vokal grup ini adalah bentuk yang simple, otomatis iringannya menggunakan alat musik yang simple seperti piano, gitar, atau keyboard. Keyboard itu nek bahasa Jepangi itu piano elektrik. Itu. Kemarin ada yang jawab kajon. Anda tahu kajon ya? Kajon itu ya, sejenis kotak gede ya. Itu nanti Anda dudukin terus Anda pukul bagian tengah atasnya. Itu adalah kajon. Ini adalah instrumen pukul ya. Bukan juga band, ingat-ingat. Band ini juga formasi yang cukup besar, dalam artian secara suara band itu bisa bersaing dengan vokalisnya, jadi penyanyi-penyanyinya vokal grup, ya. Jadi kalau vokal grup kok diiringin band ya boleh aja, tapi jarang sekali. Karena apa? Nantinya suaranya akan tertutup. Kita nyanyi, dengerin vokal grup nyanyi, yang kita butuhkan apa? Ya denger suaranya atau suara penyanyinya kan. Tapi kalau diiringi oleh band gimana? Tertutup nanti suaranya. Ya, seperti itu. Jawabannya adalah B. Piano. Kemarin beberapa ada yang salah. Mohon lebih teliti lagi. Berikutnya alat pengiring musik nasyid. Apa alatnya? Ada yang jawab kolintang. Kolintang tahu nggak? Kolintang itu apa? Kolintang ini alat musik yang tersusun dari sebuah bilah. Tahu bilah nggak? Bilah itu seperti persegi panjang, ya, yang Anda susun dalam sebuah kotak. Nanti bilah-bilah itu dipukul sehingga menghasilkan sebuah suara. Ya. Nah, panjangnya ini juga bervariasi. Bilah dengan panjang yang pendek ini menghasilkan suara yang tinggi. Semakin dia panjang, suaranya semakin rendah. Kolintang itu dari Sulawesi. Lalu ada juga sasando, ya. Nah kalau sasando ini bentuknya tabung ya, atau ditala dengan sejenis senar. Beberapa senar ini senarnya banyak sekali. Terus juga nanti ada sejenis daun lontar nanti sebagai pusat resonansi dari suara sasando ini. Ya. Jadi nanti itu dipetik sasando itu. Lalu ada silopon. Silopon ini adalah bentuk modern dari kolintang. Lalu marwas, nah ini jawabannya. Marwas itu sejenis alat musik rebana atau hadroh. Ya, ini biasa digunakan untuk pementasan-pementasan musik-musik Islami. Marwas ini adalah alat musik yang cukup familiar. Jawabannya adalah C, ya, diingat-ingat. Alat musik pengiring nasyid adalah marwas. Oke, berikutnya. Pernapasan yang tidak baik dalam bernyanyi karena membuat kita mudah lelah dan boros dalam mengambil nafas. Ini sudah pernah di semester 1. Jawabannya adalah apa? Ya, pernapasan dada. Pernapasan yang mudah lelah. Kenapa? Ini karena mekanismenya udara itu masuk melalui paru-paru bagian atas. Ketika Anda bernafas menggunakan paru-paru bagian atas, secara tanpa Anda sadari, ya, bahu Anda akan terangkat. Udara yang masuk melalui paru-paru bagian atas ini cenderung lebih sedikit, secara pengeluaran juga boros, sehingga membuat Anda cepat lelah. Kalau Anda lagi lari-lari, silahkan coba Anda lari-lari, muter-muter lapangan, ya, 3 kali tanpa berhenti, pasti Anda ngos-ngosan ya. Bahwa Anda akan terangkat. Nah itu sebenarnya Anda secara tidak langsung sedang menggunakan pernapasan dada, ya.
Lalu ada pernapasan perut, mengembangkan rongga perut Anda. Ya, memang ini secara mekanisme udara yang Anda tampung lebih banyak. Tapi ketika mengeluarkan juga lebih boros. Ya, lebih boros. Dan biasanya kalau pernapasan perut ini digunakan oleh pemain-pemain instrumen tiup atau orang-orang yang memainkan alat musik tiup seperti suling, trombon, saksofon, ya, dan lain sebagainya, flute, ya, itu. Nah, apa yang paling bagus adalah diafragma, pernapasan diafragma, pernapasan yang berada di diafragma Anda, mengembangkan diafragma Anda. Di mana letaknya? Di antara dada dan perut. Ini. Ya. Jika dikembangkan, kalau dikeluarkan secara perlahan, ini tidak menimbulkan capek. Udara yang ditampung juga lebih banyak. Jadi yang paling tidak baik apa ini? Dada. Pernapasan dada. Dan pernapasannya paling baik adalah pernapasan diafragma. Ya, seperti itu. Diingat-ingat. Ini besok juga akan keluar waktu PTS-nya. Oke, berikutnya. Wanita dengan frekuensi suara tengah. Nah, ini harus Anda ingat-ingat. Ya. Jarang sekali digunakan dalam pementasan paduan suara karena karakter yang nanggung. Nanggung artinya apa? Di tengah-tengah, jadi dia mampu atas juga nggak maksimal, ke bawahnya juga dia nggak maksimal, ya, sehingga sulit untuk memberikan aransemennya atau lagu yang akan dibawakan itu cukup sulit. Ya. Wanita dengan frekuensi suara tengah adalah apa? D, ya, mezzo sopran, ya, mezzo sopran. Masalah ambitus Anda harus tahu betul. Ya, ingat-ingat, secara jenis ambitus ada dua, yaitu ambitus suara putra dan suara putri. Ya, pria, wanita, cewek, cowok. Ya, hanya ada dua. Masing-masing dari gender ini juga punya tiga. Ya, dari yang putra itu suara tinggi disebut tenor, suara tengah disebut baritun, ya. Lalu suara rendah disebut bass. Ya. Untuk wanita juga ada tiga. Suara tinggi disebut sopran, suara tengah disebut mezzo sopran, dan suara rendah disebut alto. Ya, ini harus Anda hafalkan betul-betul. Ya, ini biasanya dibalik-balik. Ya. Anda harus paham ini. Ya, jangan sampai keliru. Oke, nah ini berikutnya, bariton adalah ambitus dengan frekuensi apa? Bariton. Ya, B, ya, tengah pria. Ya, ingat-ingat. Nah, ini yang kemarin banyak yang salah. Dalam setiap sajian bernyanyi banyak suara, masing-masing bentuk memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Selain mengharuskan tiap penyanyinya punya skill. Skill itu apa sih? Kemampuan. Ya, kemampuan individu itu adalah skill. Penyanyi juga harus memiliki apa? Penglihatan yang baik? Tidak. Penglihatan yang baik bukan. Ya. Karena apa? Penglihatan hanya digunakan untuk melihat teks lagunya aja atau partiturnya aja. Itu tidak terlalu penting juga, karena kebanyakan juga kita harus menghafalkan. Perasaan yang menghayati mungkin ya, tapi ini juga belum menjadi hal yang penting, karena ketika Anda bernyanyi bareng dengan teman-teman, ya, perasaan ini adalah perasaan yang dibagi. Anda harus mampu membagi perasaan Anda, tidak boleh emosional. Artinya Anda tidak boleh terlalu mendominasi. Nyanyi bareng ya semuanya harus bareng. Ya. Tidak boleh emosional, tidak boleh terlalu menggebu-gebu ya, sama seperti D ini juga kurang tepat. Ya, perasaan yang terlalu menggebu-gebu ini tidak boleh. Jadi apa jawabannya? A. Ya. Pendengaran yang baik.
Jadi selain Anda harus punya skill bernyanyi yang tinggi, Anda harus punya pendengaran yang baik. Karena apa? Selain Anda punya skill, kemampuan yang tinggi, ketika Anda tidak bisa mendengarkan suara Anda atau tidak bisa mendengarkan suara dari rekan-rekan Anda, karena Anda tuh nyanyi bareng. Ya, Anda tuh nyanyi bareng di sini. Ya. Kalau Anda nggak mendengarkan suara Anda di posisi kelompok tersebut, Anda tidak akan tahu Anda sudah nyanyinya betul apa enggak, sudah benar atau belum, ya, sudah bagus atau sudah fals, ya itu. Atau juga ketika ada bagian-bagian tertentu yang Anda nyanyikan, sementara Anda tidak mendengarkan bahwa bagian itu sebenarnya adalah bagian dari teman Anda, ya, nanti bagaimana jadinya? Harmoninya tidak selaras. Ya. Jadi ketika bernyanyi banyak suara, selain Anda harus punya skill yang tinggi, Anda harus punya pendengaran yang baik. Ya. Berikutnya, nah ini juga banyak yang keliru. Ya. Jenis bentuk paduan suara yang sangat sering digunakan dalam berbagai pementasan vokal adalah D, S, A, T, B. Ya. Saya ulangi. Jenis bentuk paduan suara yang sangat sering digunakan dalam berbagai pementasan vokal adalah D, ya. SATB, ya. Bukan TTB. Atau tenor bass ini hanya digunakan di acara-acara tertentu saja, seperti acara malam 17 Agustus di beberapa tempat itu sering, ya, bapak-bapak mas-mas ini suruh gabung nyanyi, ya, nyanyi lagu-lagu Nusantara, ya. Ini TTB yang digunakan. Atau SAB ini biasa digunakan dalam beberapa perlombaan antar gereja. Saya karena kebetulan sering menjuri atau menjadi juri dalam lomba tersebut, ya, jadi tahu banget, ya. Format yang digunakan adalah, ya, sopran, alto, dan bass. Ya. Kalau SSA, nah ini biasanya untuk ibu-ibu PKK, ya, yang umum atau sering banget digunakan. Ya, kalau ada lomba ibu-ibu PKK antar RT dalam sebuah padukuhan, ini yang digunakan, ya, SSA, ya, sopran, dan alto. Jadi yang sering digunakan apa? Sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, itu. Nomor 16. Nah, ini. Nomor 16, laki-laki ambitus. Ya. Vokal dengan frekuensi tertinggi wanita, ya, atau wanita yang punya suara tinggi dalam paduan suara. Itu disebut apa? Ya, A, sopran. Ya. Ingat-ingat, vokal dengan frekuensi rendah pria dalam paduan suara disebut apa? Tadi sudah, ya. D, bass. Ini masalah ambitus harus Anda pahami betul-betul, ya. Kalau belum tahu silahkan dicatat, ya. Ingat-ingat. Berikutnya, nah ini artis. Itulah kenapa saya sangat menyayangkan generasi muda saat ini, ya. Saya harapkan Anda tidak hanya menyukai satu genre musik saja, ya. Dangdut ya dangdut tok, ya. Sobat-sobat ambiar juga harus dikurangin, ya. Dalam artian jangan hanya menyukai lagu galau saja, tapi juga lagu-lagu lain, ya, lagu barat, ya, lagu Indonesia pop itu juga Anda harus tahu. Seperti ini kok ada yang nggak tahu, ya. Saya juga gumun sekali, ya. Seorang Afgan, ya, Anda bisa nggak tahu, ya, ya Allah. Itu hal yang cukup lucu, ya. Ya, Afgan, nah, ini memiliki suara apa kira-kira? Kalau Anda pernah dengar suaranya gimana? Tinggi, ya. Dia seorang pria yang punya suara tinggi, atau penyanyi pria yang punya suara tinggi. Berarti apa frekuensinya? Ya, A, tenor, ya,
artis itu tidak ada yang punya kelompokan dengan warna suaranya. Jadi misalnya ada Vidi Aldiano, ya, kalau Anda tahu silahkan searching sendiri. Vidi Aldiano itu suaranya baritun, tapi secara lagu dia biasanya membawakan lagu-lagu yang sedikit rendah. Itulah kenapa dia lebih dikelompokkan kepada bass. Karena Vidi Aldiano punya suara yang rendah atau warna suaranya rendah, makanya dia digolongkan sebagai pemilik suara bass. Berikutnya Raisa. Raisa itu punya suara apa? Raisa itu jarang sekali kalau Anda bisa lihat menggunakan suara tinggi, itu jarang. Jadi dia memiliki suara apa? Rendah. Suara rendah wanita apa? C, alto. Itu. Berikutnya ini, ya, ini siapa ini? Nggak ngerti kebangetan. Ya, ini sudah go internasional ini. Ya, Agnes Monica. Suaranya apa kalau Agnes Monica? Tinggi. Ya. Jadi kalau orang yang punya frekuensi, wanita yang punya frekuensi suara tinggi apa? Ini. Ya. Sopran, ya. Tuh, ingat-ingat, nah, tidak ada penyanyi yang mengeplot dirinya sendiri sebagai suara tengah. Oke, saja. Besok jelas pengertian jenis-jenis bernyanyi banyak suara itu akan keluar. Ya. Itu lalu alat pengiringnya. Pengiringnya diingat-ingat, vokal group itu alat pengiringnya simple, ya. Ada piano, keyboard, gitar, ya itu. Kalau nasyid alat pengiringnya itu marwas, ya. Kalau akapela tanpa iringan alat musik, ya. Itu kalau akapela. Kalau paduan suara ini bisa piano. Karena piano juga ini termasuk instrumen besar, ya. Bisa piano, bisa band, atau juga orkestra. Lalu untuk pembagian tugas ini juga sama, ya, rata-rata sama kecuali paduan suara, ya. Jadi nasyid, akapela, vokal group, ya, ini punya peran-peran yang mirip, ya, seperti vokal grup, ya, yang namanya lead vokalis, main vokalis, sub vokalis, vokalis, lalu ada lead rapper, main rapper, dan sub rapper, ya. Ini besok akan keluar. Lalu arti dari nasyid juga akan keluar. Ada gaya kapel. Gaya kapel itu apa sih? Ingat ya, gaya kapel adalah gaya peniruan suara alat musik, ya. Siapa yang menemukan? Orang imigran Afrika. Jadi gaya kapel ini adalah cikal bakal akapel, ya, ingat-ingat. Terus juga kemampuan seorang penyanyi, selain skill yang tinggi, dia harus punya apa tadi? Ya, pendengaran yang baik. Nah, pernafasan juga akan keluar semuanya. Jenis-jenis paduan suara juga akan keluar, ya. Ingat-ingat contohnya. Lalu untuk artis, ingat-ingat ya bahwa artis tidak ada yang menggunakan suara tengah, yang tidak ada, ya. Silakan catatan kalau yang belum lengkap untuk bisa dilengkapi, karena banyak yang keluar itu dari apa yang sudah pernah kita bahas, ya, apa yang sudah pernah kalian catat. Jadi kalau enggak catat, ya wis, resiko Anda sendiri, ya, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih yang sudah mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan besok yang mengikuti meet hari ini semuanya mendapatkan nilai yang bagus, ya, dalam PTS. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada
kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Tetap sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.